Kita coba dulu teman-teman komputer yang ini. Ya ini sebenarnya udah menyala ya, tapi nggak ada sinyal ya, atau no signal. Monitornya mati. Padahal kalau CPU-nya mati, nyala lagi. Monitornya mati. Ini powernya udah on ya teman-teman. Nih powernya kita matikan, nyalakan lagi. Kemudian ada tulisan no signal. Kemudian ini mati, nanti nyala lagi. Nah jadi teman-teman, saat ini saya sedang berada di lab ya, sedang berada di lab komputer, dan bisa dilihat ini komputernya banyak ya, banyak ini komputernya. Nah itu mati lagi, nanti bakalan nyala sendiri. Nah jadi untuk komputer yang nomor 22 ini, masalah yang pertama, CPU-nya mati sendiri atau ngerestart. Kemudian di monitornya juga tidak tampil gambar, hanya ada peringatan ataupun ada pemberitahuan no signal ya di monitornya. Nah ini si CPU-nya mati dulu, kemudian nanti nyala lagi dengan sendirinya. Nah ini nyala lagi. Oke, kita coba dulu, kita bongkar ya. Dan masalah seperti ini untuk komputer mati sendiri ya atau ngerestart, itu ada beberapa masalah. Ada yang diakibatkan karena power supply yang lemah, kemudian RAM-nya yang memang harus di restart, kemudian hard disk-nya, bahkan mungkin bisa juga CMOS dan motherboard-nya. Jadi banyak kemungkinan, dan untuk itu kita harus langsung membongkar dari si CPU ini ya, untuk mengetahui lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi permasalahan di CPU ini. Nah ini menyala teman-teman, tapi tidak lama kemudian akan mati dengan sendirinya si CPU ini ya, atau komputer ini. Nah itu, jadi ada suara lalu mati. Oke, jadi untuk langkah seperti ini kita matikan aja dari sini ya, kita tekan aja agak lama. Memang ini prosedur yang tidak sesuai dengan SOP ya kalau cara mematikan komputer, tetapi dikarenakan komputer yang nomor 22 ini sedang ada masalah, jadi kita dengan terpaksa mematikan dari tombol power ya. Ini tombol powernya atau power switch. Tombol power switch ini kita matikan dulu. Sudah itu kita tinggal bongkar si CPU ini ya. Oke teman-teman, jadi mohon maaf belum ada tripod, jadi saya ini aja. Nah jadi untuk teman-teman yang mau membongkar CPU, kalau misalkan ini ya, kita perhatikan dulu. Nah ini kan si kabel powernya masih terpasang, kemudian VGA-nya dan mouse dan keyboard. Nah jadi kalau saya biasanya kalau mau membongkar si CPU ini, biasanya membuka si kabel
power dan kabel VGA gitu ya. Kalau mouse dengan keyboard sih nggak terlalu berpengaruh gitu. Nah, jadi saya buka aja dua ini untuk antisipasi nanti kalau misalkan nanti ada arus listrik yang masuk ke tangan saya gitu. Gitu ya. Kemudian kebetulan saya di sini nggak pakai sendal, ya, nggak pakai sendal, nggak pakai alat pengaman. Jadi nantinya kalau misalkan ada arus yang masuk ke tangan saya bisa jadi saya langsung tersetrum gitu teman-teman ya. Jadi kita langsung saja untuk membongkar. Oke teman-teman, kalau misalkan mau membongkar atau menyervis dari komputer khususnya bagian CPU, ini diusahakan untuk posisinya jadi seperti ini ya. Tidak boleh posisi sedang misalkan berdiri seperti ini, berdiri tegak lalu kita misalkan bongkar, itu nggak boleh. Nanti kalau misalkan posisi seperti ini kita bongkar, maka nantinya si CPU-nya bisa jadi nanti jatuh ya. Itu jadi untuk antisipasi agar nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, tadi langkah-langkahnya yaitu kabel powernya kita buka, VGA-nya kita buka, kabel-kabelnya. Dan untuk mouse dengan keyboard ini mah opsi aja ya. Mau dibongkar mau tidak juga gak jadi masalah. Kita buka untuk bagian baut casingnya atau cover. Kita buka. Ini harusnya ada dua teman-teman ya, jadi satu lagi entah kemana gitu. Nah ini ada untuk pegangan ya, gitu. Di ini aja, didorong aja, dorong, diangkat. Kemudian ini si bagian covernya ini kita simpan aja. Nah ini penampakan dari komponen-komponen yang ada di CPU. Ini perangkat harddisknya. Kemudian di sini ada motherboard. Ini motherboard ya. Ini heatsinknya atau kipas pendingin. Kemudian ini bagian memori RAM. Nah jadi kalau misalkan ada permasalahan komputernya nge-restart gitu, biasanya saya langsung aja buka bagian harddisknya. Saya buka dulu, kemudian bagian ini kan kabel SATA harddisk ya yang masuk ke, nah di sini nih kelihatan kayak, nah ini ke SATA ya, ini ke SATA 1, ini kan SATA 1 2 3 4. Nah jadi ini ada di 1, ini yang masuk ke harddisk yang ke sini. Nah ini kemudian ini yang power, bagian powernya, bagian dari harddisk. Jadi untuk jalur dari power supply itu ada dua, yang ke motherboard ya, satu yang ke ATX. Nah ini ya, jadi dari power supply masuk ke ATX. Ini ATX ya, ini soket ATX 24 pin. Kemudian satu lagi dari power supply masuk ke yang 4 pin ini ya, yang 4 pin ini power yang untuk ke prosesor ya. Ini jadi ada dua. Nah kemudian kalau yang ke harddisk cuman ada satu, ini yang powernya. Nah yang ini ya, yang tipis, karena ada dua kan, ada yang tipis, ini yang tipis, ini yang dipasang ke harddisk ataupun ke DVD-ROM yang tipe baru ya. Kemudian ini molek,
Ini yang molek ini digunakan waktu harddisknya masih ATA. Kalau zaman sekarang ini untuk soket molek digunakan untuk kipas pendingin ya, yang biasanya ada di sini ataupun di bagian yang pinggiran gitu ya. Untuk kipas tambahan itu nanti disambungnya ke sini. Nah, kita lanjutkan. Jadi untuk bagian harddisknya saya bongkar dulu. Nah, sesudah itu kita bongkar bagian RAM ya. Di bagian RAM kita buka bagian RAM-nya, buka. Ini kita buka dulu RAM-nya, kemudian kita cabut. Nah, seperti ini. Kita cabut. Di sini tertera DDR3. Ya, DDR3 berapa nih? 2 GB ya. Sini DDR3. Jadi DDR3 itu ini untuk jenis soketnya yang digunakan atau slotnya ya, bukan soket ya. Slot dari RAM-nya ini ada DDR3. Kemudian kapasitasnya 2 GB dan ada tulisan PC 10600 atau 10600. Jadi kecepatan maksimal dari RAM ini bisa membaca sampai 10.600 MB. Dan biasanya sih ada yang sampai 2000 ataupun 3000, tapi untuk yang ini ya untuk komputer standar ya, mereknya Vigen atau Vigen ya, ini 10600 DDR3. Oke, kita udah bongkar. Dan biasanya kalau misalkan ada baterai CMOS-nya, nah ini kan ada baterai CMOS-nya. Kalau misalkan nanti setelah dipasang masih aja, baru saya langsung melangkah ke bagian baterai CMOS-nya gitu. Jadi untuk permasalahan restart biasanya sebelum saya ke power supply ya, sebelum ke power supply saya biasanya membongkar RAM, komponen RAM ini. Cuman bongkar pasang ya, kalau mau dibersihkan lebih bagus ininya, bagian pinnya dibersihkan. Kemudian kalau dibersihkannya sih pakai penghapus boleh ya, gak jadi masalah. Kemudian di bagian harddisknya juga saya copot biar nanti ketahuan apa yang menjadi kendala. Dan setahu saya kalau misalkan RAM itu dibongkar beberapa menit, nantinya si RAM ini akan seperti apa ya, kayak ngerestart lagi gitu ya. Kita masukkan lagi. Jadi jangan lupa untuk bagian coakan ini ya, itunya ya. Di dunia komputernya itu kita masukkan lagi ke slotnya. Mohon maaf teman-teman, ini saya pakai satu tangan karena satu tangan lagi digunakan untuk megang handphone. Kita ini langsung tekan. Jadi untuk menekan RAM ini ke slotnya jangan ragu-ragu, langsung saja kemudian yang ditekan itu adalah posisi dari ini ya, di posisi pinggir ya, nggak boleh terlalu tengah gitu, karena nanti si penguncinya itu kurang masuk. Jadi kalau misalkan mau neken, ini posisinya untuk bagian tangan itu ya, kalau misalkan tangan kiri dan kanan itu bisa megang bagian sisi RAM-nya ini gitu, biar nantinya si RAM-nya itu masuk ke slotnya dengan baik dan benar. Oke, jadi untuk bagian harddisk kita jangan dulu dipasang, jadi cukup bagian RAM dulu. Nah, sesudah itu kita tinggal pasangkan kabel power dan kabel dari VGA. Nah, jadi walaupun si kabel powernya kita bongkar, tapi kalau misalkan kabel VGA-nya tidak kita bongkar, tetap aja nanti akan ada arus listrik yang masuk teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan, dan silakan untuk kalian kalau misalkan mau memperbaiki komputer
pakai sendal ya untuk antisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kita masukkan dulu. Oke, kita cek apakah ada perubahan atau tidak. Kita cek dulu untuk bagian dari CPU-nya masih menyala normal. Nah, tapi di bagian ininya, oh ya, mati lagi teman-teman ya. Nah, ini mati lagi, kemudian nyala lagi. Oke. Oh iya, untuk bagian ini kan bagian DVD-nya kita bongkar aja. Kita matikan lagi. Ya, matikan lagi. Jadi barusan kita udah mencoba membongkar RAM ya. Tapi tidak membuahkan hasil. Kita bongkar. Nah, ini untuk DVD-nya juga kita buka dulu, kemudian untuk bagian RAM-nya kita coba dipasangkan di slot yang kedua ya, atau sebelum kita pasangkan RAM kita coba dulu tanpa menggunakan RAM, kemudian DVD dan harddisk kita bongkar dulu. Kemudian ini baterai CMOS-nya. Nah, ini untuk baterai CMOS-nya, ada baterai CMOS. Untuk cara membongkarnya ini tinggal ditarik aja. Nah, ini seperti ini tarik. Jadi kalau ditekan langsung sulit, ininya ditarik ke bawah. Kemudian si baterai CMOS-nya kita angkat. Nah, ini ya, kita angkat seperti ini ya, tunggu beberapa saat aja. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi untuk langkah selanjutnya itu kita pasang baterai CMOS. Nah, yang ada tulisan KTS lithium itu menghadap ke sebelah sini ya. Nah, ini kan ada ada semacam plat. Ini platnya lembek ya, jadi kita tinggal masukin aja langsung. Ini posisi yang ada tulisannya di bawah ya, bukan di atas. Nah, tinggal masukin aja, nah gitu, nanti ininya mengunci dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan mau pasang si baterai CMOS ini si platnya yang ini agak didorong aja dulu ke depan ya, biar mengunci. Nah, udah kita pasang, baru kita, nah tadi kan di slot 1, kita coba di slot yang kedua. Mudah-mudahan untuk yang di slot kedua tidak ada kendala, kita pasangkan. Nah, ini posisi tangannya di pinggir dan di pinggir ya. Kalau sudah, kita coba colokkan lagi ke ini ya. Nah, ini untuk bagian VGA dan power. Sudah itu kita tinggal nyalakan. Oke. Oke, ternyata ngerestart lagi ya. Restart lagi. Kalau kita pasang si RAM ya.
Kalau kita pasang RAM ini, si komputernya nge-restart lagi. Nah, oke teman-teman, jadi untuk RAM yang asal ini saya simpan dulu. Dan di sini saya sudah bawa RAM cadangan. Siapa tahu nanti kalau misalkan RAM cadangan udah dipasang, ini si komputernya bisa nyala lagi. Oke, udah terpasang. Ini sekalian aja kita pasang power harddisk sama SATA. Kemudian untuk powernya kita pasang, kemudian VGA nya kita pasang, kita nyalakan. Nah, oke teman-teman, jadi permasalahan dari komputer ini yaitu di komponen RAM-nya ya. Ternyata dari RAM ini bermasalah, jadi nggak bisa nampilkan ke layar monitor. Oke, kita langsung atur aja. Di sini ada tulisan CMOS setting wrong ya, atau salah. Kita bisa tekan F2 atau delete ya untuk masuk ke setup. Nah, kemudian untuk bagian ini tanggalnya. Nah, untuk tanggalnya kita rubah saja ke 2020. Sekarang itu bulan ke-9 ya. Berarti 09, tanggalnya tanggal 2 ya. Kalau nggak salah tanggal 2 sekarang itu ya. Oke lah, gak apa-apa. Kalau udah beres, kita save change dan restart. Pilih yes ya. Pilih yes. Oke, dan komputernya mulai jadi sebenarnya untuk permasalahan dari komponen, oke, di sini ada tulisan reboot inside properties device insert boot media. Nah, kalau ada tulisan seperti ini kita bisa cek apakah di kabel bagian harddisknya sudah terpasang dengan benar atau tidak. Tapi di sini sudah betul. Kita tinggal ketik aja ini. Kita masuk lagi ke BIOS. Nah, di sana ada permasalahan. Ini udah ke harddisk. Ini harddisk Toshiba. Oke, kita ke ini dulu. Oke, ini udah. Ini bukan USB harusnya ya. Nah, ini yang ke satu. Yang berubah ke harddisk Toshiba. Kemudian kita lihat bagian SATA konfigurasinya, IDE udah. Kemudian kita coba lagi. Nah, jadi teman-teman, untuk permasalahan dari komputer yang restart itu seperti yang tadi sudah kita simak bersama. Jadi banyak sekali kendala yang terjadi.
bisa diakibatkan karena RAM. Oke, kita masuk lagi ke dan ternyata untuk bagian bootnya, bagian booting dari harddisk ini belum terbaca dengan benar ya. Kita cek dulu bagian untuk SATA-nya itu kan udah ya. Nah, kemudian kita langsung aja ke SATA SM, kita cek apakah langsung terbaca atau tidak. Kalau misalkan masih tidak terbaca, kita ganti ke ACI ya. Yang dari IDE kita ganti ke ACI. Kalau untuk IDE tidak terbaca. Dan untuk bagian SATA-nya kita udah pasang di SATA 1. Kemudian kita coba ke bagian ACI. Kita rubah untuk pengaturan SATA konfigurasi dari IDE ganti ke ACI model. Kemudian yang ininya kita enable kan, sama-sama kita enable kan. Oke, sudah itu kita tinggal save apakah ada perubahan atau tidak. Kalau misalkan masih, berarti kita tinggal cek ulang ya untuk bagian harddisknya, karena di bagian bootnya juga agak sedikit lambat. Dan ternyata masih untuk bagian bootnya tidak terbaca. Nah, kemudian kita tinggal matikan lagi, kita cek ulang untuk bagian komputernya, kita matikan. Kemudian kita cabut dulu power dan ininya. Oke, kita coba menyalakan. Dan ini harddisknya saya ada cadangan yang udah ada OS-nya. Dan kemungkinan untuk yang harddisk bawaannya itu ada masalah ya di OS-nya, jadi kita harus install ulang ataupun nanti kita bisa cek kembali. Nah, ini kita tinggal start Windows normal, udah masuk. Oke, kalau misalkan ada masalah seperti ini, kita tinggal masuk ke BIOS, kita restart ulang, kita masuk ke BIOS. Jadi untuk permasalahan seperti ini, kita harus mengecek. Ini kita ganti ke ACI, ini kita enable, kemudian save ya. Jika sudah di save, nah ini kan beda ya respon dari si sistem operasinya. Kalau misalkan kalau si OS-nya benar-benar sehat, itu langsung merespon dengan cepat gitu ya. Ini udah kita cek, kemudian tadi sudah kita ubah untuk bagian IDE ke ACI dan udah masuk teman-teman ya. Jadi untuk di komputer ini sudah selesai, dan ini sedang dalam proses ini ya, menginstal driver ya. Nah, ini secara otomatis
menginstal driver karena kita udah coba ini harddisk yang normal. Jadi saya coba menggunakan harddisk cadangan karena untuk harddisk yang sudah terpasang di komputer ini bisa dikatakan sedang dalam masalah ya. Ini udah selesai. Kita coba restart dulu untuk bagian perangkat ya, mouse dan keyboardnya. Kita coba. Nah, ini udah jalan. Kemudian kita cek apakah ini ke bagian drivernya ada. Kemudian di sini ada peringatan harus restart ya, nanti aja terakhir. Nah, di sini ada 2 driver yang belum terpasang, kemudian untuk VGA-nya juga belum terpasang ya, Intel HD Graphic. Oke, kita restart aja. Nah, teman-teman, jadi untuk permasalahan seperti yang tadi, kita bisa perhatikan untuk bagian yang SATA ini ya. Jadi kalau misalkan di bagian IDE tidak bisa ngebut, booting, kita ganti ke ACI ya. Nah, ini ke ACI. Oke, kita kembali lagi. Nah, kalau misalkan ini sudah normal komputernya, baru kita tinggal memasangkan harddisk ini. Kemudian untuk harddisk yang tadi bermasalah yang awal, nah yang ini kita coba di format. Kemudian kita pasangkan ke komputer yang lainnya. Oke, teman-teman, ini udah terpasang dengan baik dan komputer sudah menyala dengan baik. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal matikan aja. Untuk drivernya nanti bisa menyusul ya. Untuk instalasi dari driver ada berapa tadi ya, ada 2 driver yang belum terdeteksi, kemudian 1 lagi VGA belum terinstall. Nah, jadi untuk pemasangan harddisk seperti biasa, kita cabut kabel powernya kita cabut, kemudian VGA-nya kita juga cabut. Kalau misalkan si kabel powernya kita cabut, kabel VGA-nya tidak, itu biasanya masih ada arus listrik ya, masih ada arus listrik. Dan untuk baut harddisk, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini untuk baut harddisk. Nah, bentuknya seperti ini untuk baut harddisk. Jadi berbeda dengan baut casing ya. Dengan baut casing berbeda. Nah, ini baut harddisknya ada 2. Tergantung, ada yang menggunakan 4, tergantung posisi. Jadi untuk baut dari harddisk, nah untuk harddisk yang asal ini sebenarnya masih terdeteksi ya. Masih ada, cuman bootnya yang bermasalah. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal pasang aja yang harddisk yang ini. Dan ini, nah di sini ya. Jadi untuk pemasangan harddisk itu sebenarnya gampang. Oke. Kita coba pasangkan bautnya. Nah, di sini jangan sampai selek. Nah, untuk pemasangannya, jadi yang ini jangan dulu kenceng. Ya,
Yang ini jangan dulu kenceng, biarkan dulu masuk. Kita paskan untuk bagian ulir ini. Nah, kemudian kita pasang untuk yang bagian baut ini. Oke ya, udah terpasang. Kalau misalkan udah terpasang, kita tinggal merakit komputernya lagi. Kita pasang covernya. Sebelum itu kita boleh masukkan ke bagian ini. Kita tinggal baut. Ini bautnya biasanya ada 2 ya. Udah kita baut. Nah, kita angkat dulu untuk Nah, udah terangkat. Kita tinggal pasangkan kabel VGA. Kabel VGA-nya udah kita pasang, kemudian powernya. Oke, kita coba. Oke, udah selesai. Ya, komputer udah menyala. Kemudian ini harddisk RAM-nya ya yang bermasalah. Oke, komputer udah menyala. Oke, udah. Kita matikan lagi aja.